nyari orang-orang kerdil, nyari orang-orang pygmy buat dibawa ke Amerika Serikat. We don't know much about many of the people who were placed in the human zoos, but Ota Benga, a young Congolese man, garnered fame. Kalau Benga lagi keluar dari Monkey House, para pengunjung nih bakal, kita kan udah sering ya, bahas tokoh-tokoh besar dunia. Mustafa Kemal, Mansa Musa, Rasputin, Lung Tu. Duh, yang ini besar banget lagi nih. Nah, sekarang gue mau ngebahas satu tokoh lagi nih. Dia bukan tokoh besar sih. Tapi, apa yang dia alamin, gue yakin efeknya besar banget. Bikin kita tahu kalau hubungan antar manusia tuh pernah ada di titik serendah itu. Ya, siap-siap emosi lah lu pokoknya. Tapi sebelum kita mulai, gue mau ngingetin sekali lagi. Buat lu yang butuh minuman yang bikin kulit jadi lebih halus dan daya tahan tubuh lu jadi meningkat, ini nih. Cele Kolagen. Ingat, ini bisa didapetin di seluruh Indomaret di Indonesia. Cari aja di Indomaret terdekat dari rumah lu. Gua minum dulu deh sebelum mulai. Biar lebih bergizi badan. Beng Makley. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Ota Benga. Orang Afrika yang dijadiin koleksi kebun binatang di Amerika. Di Learning by Googling. Sebelum kita bahas Ota Benganya, kita bahas dulu negara asal dia, Kongo. Jadi, dari tahun 1885 sampai 1908, Kongo tuh statusnya masih properti pribadinya Raja Leopold II dari Belgia. Iya, properti pribadi tapi negara. Nah, Raja Leopold ini ngeklaim wilayah Kongo dan ngebentuk negara bebas Kongo. Dan negara bebas ini punya kekuatan militer yang namanya Force Republic atau singkatannya FR, biar lebih simpel aja nyebutnya. Nah, waktu itu FR ini nih sering banget nyerang desa-desa yang masyarakatnya masih tradisional. Diserang buat bikin mereka tunduk sama Raja Leopold. Dan salah satu desa yang jadi sasaran mereka adalah tempat tinggalnya suku Mbuti. Suku apa tuh? Kalau menurut Britannica, orang-orang suku Mbuti ini nih dikenal sebagai African Pygmy. Atau orang-orang kerdil yang tinggi rata-ratanya cuma 137 cm. Nih, lu lihat aja fotonya. Itu mereka kalau berdiri di sebelah bule. Kecil banget ya. Nah, Ota Benga, dia adalah salah satu anggota suku Mbuti ini. Tapi di waktu pasukan FR nyerang orang-orang pygmy suku Mbuti ini, waktu itu Ota Benga nih kebetulan lagi pergi berburu buat kebutuhan makan anak dan istrinya. Berburu, pas balik langsung kaget dia. Ngeliat seluruh orang di desanya, termasuk istri dan 2 anaknya, udah tewas dibantai tentaranya Raja Leopold. Mulai berasa emosi ya. Akhirnya di sini, Ota Benga yang tinggal sendirian diculik sama orang-orang dari suku Basilele. Suku tetangga yang emang udah lama jadi musuh suku Mbuti. Dan abis diculik, Ota Benga langsung dijual di pasar budak sama mereka. Di tahun 1904, Samuel Phillips Werner, seorang antropolog dan penjelajah dari South Carolina, dia lagi merantau buat nyari orang-orang kerdil, nyari orang-orang pygmy, buat dibawa ke Amerika Serikat. Buat apa? Buat dijadiin koleksi pajangan di pameran dunia St. Louis. Kebayang gak lu? Manusia nyari manusia lain buat dipajang. Sakit jir. Nah, waktu Samuel Phillips Werner ngelihat Ota Benga, langsung dia beli di situ Ota Benga. Pakai garam seberat 16 ons sama 1 ikat kain. Udah itu. Modal segitu waktu itu udah bisa beli orang. Terus abis dibeli, Benga langsung dibawa keliling sama Werner. Keliling nyari pygmy-pygmy lain buat nemenin Benga ke Amerika. Werner had gone to Africa with the explicit goal of finding pygmies to display at the fair. He had gone to the Congo heavily armed, and he had gone hunting for these people he called pygmies. Singkat cerita, akhirnya Ota Benga nyampe di Amerika. Dan dia jadi salah satu dari beberapa orang suku tradisional yang dipamerin di sana. Kalau menurut New York Times, di sana, selain orang-orang Afrika, pameran ini juga nampilin suku-suku lain.
kayak Eskimo, Indian Amerika, dan ada juga suku dari Filipina. Nah, di pameran ini, suku-suku yang ditampilin ini, mereka tinggal di replika desa tradisional masing-masing. Dan dari sekian banyak suku yang dipertontonkan, yang jadi tontonan favorit orang-orang tuh ternyata Otabenga. Dipercaya Otabenga bisa jadi favorit, ini nih karena faktor keunikan dia. Karena badan dia kecil dan giginya tajam, giginya runcing-runcing gitu. Emang sengaja giginya dibikin gitu sama dia. Soalnya dulu di desanya, gigi runcing adalah fashion populer. Kalau menurut The Ancestry, di pameran ini, Otabenga nih juga diajarin buat mintain uang ke orang-orang yang mau lihat giginya. Orang harus bayar 5 sen biar Benga mau nunjukin giginya. Dan gara-gara bentuk giginya ini, salah satu koran di Amerika waktu itu sampai ngedeskripsiin Benga sebagai satu-satunya kanibal Afrika asli di Amerika. Tahu-tahu dianggap kanibal. Padahal Otabenga nih nggak pernah makan orang sama sekali. Ini semua cuma gara-gara bentuk giginya aja. Ada. Ngaco juga koran dulu ya. We don't know much about many of the people who were placed in the human zoos, but Otabenga, a young Congolese man, garnered fame. Dan ya udah, Otabenga tinggal di pameran itu sampai akhirnya pamerannya beres. Terus Werner ngajak semua orang Pygmy yang dia bawa buat balik lagi ke Afrika habis itu. Nah, karena Otabenga ini udah nggak punya rumah lagi, sukunya udah dibantai semua tadi kan, akhirnya dia ngikut tinggal di desa Batwa. Desa yang isinya orang-orang Pygmy juga. Desa yang beberapa anggotanya sempat dibawa sama Werner ke Afrika, bareng Otabenga tadi. Dan di sana Otabenga nikah lagi sama satu cewek dari suku itu. Tapi setelah setahun pernikahannya, istri Otabenga akhirnya meninggal karena digigit ular. Nah, di bulan Agustus 1906, Otabenga minta Werner buat ngebawa dia balik ke tanah Muzungu. Sebutan buat tanah orang kulit putih. Dan ya udah, Otabenga balik lagi ke Amerika. Dan setelah dia sampai, dia langsung dibawa ke New York. Di New York, Werner datang ke American Museum of Natural History buat naruh koleksi yang dia dapat dari Afrika. Ada banyak waktu itu yang dia bawa. Salah satunya ada sepasang simpanse. Nah, di sini direktur museumnya nih ternyata tertarik waktu ngeliat Benga. Dan dia minta supaya Benga juga ditaruh di museum itu. Di sini Werner setuju dan akhirnya Benga dikasih baju dan dibolehin tinggal sama keluyuran di sekitar museum. Dan udah pasti dia langsung jadi tontonan para pengunjung di sini. Pokoknya Benga dibebasin, yang penting pengunjung terhibur ngelihat dia. Tapi sayangnya, makin lama kelakuan Otabenga di sana nih malah jadi makin memburuk. Dia sampai pernah ngelempar kursi ke kepala Florence Guggenheim, filantropis yang terkenal di New York waktu itu. Dan itu bikin direktur museum marah banget. Akhirnya karena udah nggak tahan, Werner langsung dipanggil lagi dan dia disuruh ngebawa Benga sama simpansenya keluar dari museum. Terus Werner juga disaranin buat naruh mereka semua di kebun binatang Bronx. Iya, naruh manusia di kebun binatang. Kurang sakit apa coba ini? Ada. Nah, pas Benga dibawa ke sana, Direktur Kebun Binatang Bronx, William Hornaday, langsung seneng dan dia nerima Benga. Dia berasa kayak, wah mantep nih, sumber rezeki baru dateng nih. Semacam berasa gitulah dia. Dan di Kebun Binatang Bronx ini, Benga juga dibebasin, keluyuran kemanapun dia mau, kayak waktu di museum. Dan dari semua tempat yang ada di sana, tempat favorit Benga waktu itu di Monkey House. Semacam bangunan yang isinya tuh primata semua. Nah, ternyata sejak Otabenga ada di kebun binatang itu, pengunjung tuh jadi lebih suka merhatiin Benga daripada merhatiin hewan-hewan di sana. Udah gitu, Benga nih juga ternyata kan dia tuh jago manah. Karena basicnya pas di Kongo dia suka berburu kan. Dan akhirnya, sejak Benga tinggal di Monkey House, di situ dia suka nembakin anak panah yang selalu tepat sasaran. Dan ini ternyata bikin penonton makin rame. Bikin pengunjung makin seneng ngeliatnya. Udah gitu, kalau Benga lagi keluar dari Monkey House, para pengunjung nih bakal ngikutin kemanapun Benga pergi. Ngikutin sambil ngelolong, ngejek, dan ngetawain dia. Ya, ngebully lah intinya. Sampai pernah ada satu pengunjung yang sengaja bikin Benga jatuh. Biar semua orang pada ketawa. Wah. Ngeri ya manusia ya, gila. Manusia.
Visitors would jeer, laugh at, and ornamentalize them. One journalist who visited the fair wrote, "If there was no reaction, they threw money or bananas over the closure of bamboo." Terus yang bikin makin emosi lagi, setelah Benga tinggal di kandang monyet, setelah dia tinggal di Monkey House, besoknya New York Times langsung nge-publish artikel tentang Benga yang judulnya "Manusia liar berbagi kandang dengan kera-kera di kebun binatang Bronx." Makin ramai lah pengunjung yang datang gara-gara artikel ini. Sehari bisa sampai puluhan ribu yang datang. Cuma buat ngeliat Ota Benga doang. Edan. Dan parahnya lagi, biar makin mancing pengunjung, di luar kandang monyet jadi ada semacam kayak papan tanda gitu. Yang tulisannya, "Orang kerdil Afrika, Ota Benga." Gila. Malah di milking loh. Terus di papan itu juga ada keterangan-keterangan lain tentang Ota Benga. Kayak umurnya 23 tahun, tingginya segimana, beratnya segimana, dibawa dari mana, sama siapa. Pokoknya bener-bener kayak info hewan koleksi di kebun binatang. Padahal ini manusia. Terus di bagian paling bawah papannya ada tulisan, "Dipamerkan setiap sore hari selama bulan September." Dan yang bikin lebih emosi lagi, di sini Benga nih udah nggak pakai baju. Nggak kayak sebelumnya pas di museum. Benga nih cuma pakai kain yang diiketin ke pinggangnya. Sampai sini lu kira-kira udah se-emosi apa nih? Boleh komen. Terus selain dianggap binatang, Benga juga dianggap sebagai bukti kegagalan evolusi Darwin. Karena orang-orang pygmy dianggap nggak berkembang secara normal. Bukti dari mereka adalah kegagalan. Gampang banget ngejudge ya. Dan setelah beberapa lama Benga ada di kebun binatang Bronx, akhirnya pendeta-pendeta kulit hitam di sana mulai protes. Dan mereka mulai ngajakin orang-orang buat mikir tentang kemanusiaan. Dan sekalian tentang evolusi Darwin karena ini nggak sesuai sama ajaran Kristen. Ya emang sih, untungnya selain bisa datengin banyak pengunjung, pameran Ota Benga ini juga sebenarnya banyak yang ngecam. Banyak yang berpendapat kalau ini nih salah. Tapi walaupun udah dikecam, pihak kebun binatang tuh kayak nggak mau ngaku salah gitu. Mereka malah bilang, "Loh, kenapa? Ini kan edukasi etnologi. Apanya yang salah?" Ya, edukasi gimana? Orang ini nggak ada edukasinya sama sekali, nggak ada edukasinya sedikit pun. Di sini, Benga cuma dipamerin doang di dalam kandang, sambil dia main bareng kera-kera. Sebelah mana nilai edukasinya coba? Dan yang lebih gilanya lagi, wali kota New York waktu itu, George McClellan, dia nih nganggep apa yang dilakukan ke Ota Benga ini bukan hal yang salah. Biasa aja, normal-normal aja menurut dia. Aduh, nggak tahu gue mau komen apa lagi. Pusing jer. Will the pygmies brought last week to the World's Fair prove Darwin's theory of the missing link? Menurut ensiklopedia Virginia, akhirnya setelah 3 minggu jadi bahan tontonan, Benga dibawa keluar dari kebun binatang dan ditaruh di Howard Colored Orphan Asylum di Brooklyn. Benga stay di sana selama 3 tahun sampai dia pindah ke seminari di Lynchburg. Di Lynchburg, Benga ngikutin pendidikan formal sambil kerja di pabrik rokok. Biar dia bisa ngumpulin uang buat balik ke Kongo lagi. Kenapa nggak minta dipulangin aja? Ya susah, karena yang utama dia udah lost kontak sama Werner. Orang yang pertama ngebawa dia ke Amerika. Jadi nggak ada yang bisa dia minta antar di sini. Terus selain sekolah dan kerja, Benga juga sering ngajarin anak-anak seminari berbagai skill. Kayak berburu, mancing, nenun kain, sampai ngumpulin madu liar. Pokoknya semua ilmu dia di Afrika dia ajarin ke teman-temannya ini. Dan di sini gigi Benga yang tadinya runcing-runcing tuh udah ditambal sama dokter biar nggak kelihatan mencolok, biar nggak runcing-runcing lagi. Dan di sini Benga akhirnya ngeganti namanya jadi Otto Bingo. Jadi Amerik banget ya namanya ya. Dan setelah sekian lama nabung, udah hampir cukup uangnya Benga buat balik ke Kongo. Malah pecah Perang Dunia I di tahun 1914. Semua kapal penumpang waktu itu dilarang berlayar. Jadi Benga juga nggak bisa kemana-mana. Stres jadinya Benga di sini. Udah nggak kuat dia di Amerika, pengen banget pulang ke Kongo, tapi nggak bisa. Di sini Ota Benga depresi, sampai akhirnya dia mutusin buat bunuh diri.
di tanggal 20 Maret 1916 di belakang rumah salah satu pengurus seminari. Di situ dia nembakin pistol ke dada kirinya. Dan abis ditemuin tewas, jenazah Ota Benga langsung dimakamin di pemakaman umum Lynchburg. Aduh, nice banget hidupnya. After leaving the zoo, Benga found no comfort in America. Later in 1916, he shot himself in the heart. Nah, menurut BBC, sampai hari kematiannya Benga, pihak kebun binatang ini sama sekali nggak pernah minta maaf atas perlakuan mereka ke Benga. Tetap mereka kekeh kalau itu tuh edukasi etnologi. Dan mereka bilang kalau Ota Benga selama di kebun binatang tuh hitungannya kerja. Dia dibayar. Bilangnya gitu. Padahal faktanya nggak ada satupun track record keuangan yang isinya bayaran buat Ota Benga. Nah kan, ketahuan bohong kan? Dan pihak kebun binatang Bronx sendiri akhirnya baru minta maaf 114 tahun setelah kejadian di tahun 2020 kemarin. Itu juga gara-gara ada protes rasial gede-gedean akibat kematian George Floyd waktu itu. Zaman-zaman Black Lives Matter naik ini. Dan sebenarnya human zoo begini, kebun binatang manusia begini di tahun-tahun itu emang cukup banyak ya. Di Belgia ada, di Paris juga ada. Gimana? Apa perlu kita bahas human zoo yang lain? Silakan komen. This typical village was set up for an exhibition in Belgium in 1897. Local Congolese spent their days in enclosures imitating village life. Oke, sekian dari Begoging kali ini tentang Ota Benga. Orang yang menurut gue nih jadi korban rasis level maksimal. Ya, gila. Kalau lo merevisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Terakhir menjadi semua usaha